Ya belum. Oke. Oh, udah. Oke, itu. Mohon Nggih, izin ya, matur pamit ya, Bu Emi. nggih, matur suwun. Oke, monggo Nggih. Pak. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Bagus, eh, Bapak, Ibu, Pak Muhammad Prayitno, matur suwun sampun memfasilitasi. Eh, atau kalau Bapak ada keperluan, apa hostnya dilempar ke saya, bisa Bapak? Pak, Oke, Pak. saya berikan hostnya ke Bu Emi, nggih. Nggih, nanti biar kayaknya ada di dalam mobil kok saya jadi khawatir. Ini jamnya jam OTW. Ya Allah. Baru kondur niki berarti. Nggih, nggih. Nggih, saged dilempar ke saya saja Bapak hostnya nanti apa namanya? Bapak biar bisa lebih nyaman berkendara gitu, nggak harus standby. Nggih, nggih. Sudah saya pindahkan ke Bu Emi hostnya. Nah, ya siap. Matur suwun Bapak. Oke. Eh, baik. Terima kasih kepada Pak Bagus sudah meluangkan waktu membuka kegiatan hari ini. Tadi juga bergabung Bu Dwi Lestari, Bapak selain Bapak Sugianto, begitu Bu Dwi nanti mengampu di pertemuan ketiga dan keempat, begitu. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Malam Ibu. Malam, Bu. Malam Ibu. Oke. Ah, kalau teman-teman yang di sini sudah pernah belum ya dapat mata kuliah persamaan diferensial? Sudah Semester ini, Bu. baru semester ini. Oh, jadi ini beririsan ya. Jadi di kelas sudah, kemudian kita ketemu lagi di sini dengan mata kuliah yang sama gitu ya. Nggih, Ibu. Iya, Bu. Oke. Ah, ada yang jadi kalian angkatan berapa di sini? Kalau dari namanya sih 24 ya. Berarti semester berapa ini? Eh, Semester 3 Ibu. semester 3 ya. Oke. Kalau di kuliah materinya sudah sampai mana, Dek? Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi pertama gini dulu, mungkin saya akan mereview dulu dari materi pertama gitu ya. Mungkin ini juga sudah kalian dapat di kuliah kemarin begitu. Tapi mari kita merefresh apa yang sudah dipelajari di kelas sehingga nanti eh, semacam ya tanda kutip kalian les gitu ya di sini dengan eh, pengampu dari berbagai universitas. Tadi seperti yang disampaikan Pak Bagus, ada dari beberapa universitas di wilayah DIY dan Jateng, sehingga nanti teman-teman punya banyak wawasan begitu dari mata kuliah persamaan diferensial dan tidak hanya dari universitas yang biasa kalian pelajari di kelas. Jadi juga biar nggak bosan gitu ya bertemu dengan pengampu yang lain. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eni Nugroho Ratnasari. Mungkin kalian sudah lihat juga di flyer. Saya dari UNY ya. Nanti ada dua yang dari UNY selain saya. Itu ada Bu Dwi Lestari, begitu. Selain saya dan Bu Dwi Lestari yang dari UNY, nanti kalian juga akan bertemu namanya dengan Pak Rubono, itu dari UNS. Kemudian ada Bu Indarsih, itu dari UGM. Kemudian ada Bu Isnaini. Bu Isnaini itu dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada yang dari UIN itu Pak Sugi dan Pak Wahid, gitu ya. Nah, dengan saya khususnya gitu ya,
kita akan belajar persamaan diferensial di orde 1. Oke, jadi saya berharap walaupun kita bertemu di malam hari, karena ya kalian pasti udah sibuk nih di kampus gitu ya. Jadi mau ketemu di hari pagi, siang, atau sore gitu pasti nyari jadwalnya tidak mudah begitu. Jadi terpaksa kemarin saya ambil polling, diambil di sesi malam begitu. Namun demikian saya berharap teman-teman masih tetap bersemangat untuk belajar bersama. Nah, saya lebih suka kita sebut sebagai belajar bersama begitu, diskusi. Karena saya ingat ada apa ya namanya ya, kalimat atau petuah. Jadi gini, kalau misal siapa nih ya, Febri hadir? Febri Vidiana Dewi. Hadir Ibu. Oke, Hadir Ibu. saya pinjem Mbak Febri ya. Ya, Ibu. Kalau saya punya satu apel, Mbak Febri punya satu apel, masing-masing akan punya berapa apel? 1 Ibu. 1, betul. Kalau saya punya satu ilmu, Mbak Febri punya satu ilmu, masing-masing punya berapa ilmu? 1 juga Ibu. Perhatikan kalimat saya. Saya punya satu ilmu, Mbak Febri punya satu ilmu. Ilmu saya berikan kepada Mbak Febri, Mbak Febri memberikan ilmu Mbak Febri kepada saya, masing-masing akan punya berapa ilmu? 2 Ibu. 2 sekarang. Jadi, mending ngasih apel apa ilmu? Ilmu Ibu. Oke, jadi makanya saya sebut akan memudahkan bagi kita kalau kita di sini diskusi gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi, simbol ini namanya apa sih gitu. Kalau Mbak Febri bertanya demikian misalnya ya, atau Pak Bagus tadi yang bertanya, kemudian yang lain bisa menjawab, nanti kan bisa ada diskusi begitu, sehingga nanti masing-masing akan saling memberikan ilmunya. Gitu ya. Saya berharap keaktifan teman-teman di sini sehingga walaupun kelasnya malam seperti ini masih tetap mengambil manfaat dari pertemuan kita. Baik, tadi saya sudah sampaikan ya dengan saya materi persamaan diferensialnya ini di orde 1 begitu. Saya akan mereview sebentar apa yang sudah kita bahas. Mungkin teman-teman juga sudah terima di perkuliahan reguler biasanya begitu. Di sini saya akan bahas tentang klasifikasi terlebih dahulu. Kemudian persamaan diferensialnya orde 1, kita kenal ada persamaan diferensial separabel, kemudian ada eksak, kemudian ada tak eksak, ya kan? Kemudian ada persamaan diferensial linier, ada Bernoulli, begitu. Nah, nanti ini di pertemuan selanjutnya saya akan ke aplikasi dari persamaan diferensial tersebut. Kemudian kita bahas solusinya dengan bahasa pemrograman. Saya cenderung ke Python. Kenapa? Karena itu free. Jadi tidak terpatok sama lisensi. Semua orang bisa mendownload. Kalaupun nggak mau mendownload, maka teman-teman bisa menggunakan namanya Google Colab. Gitu ya. Oke, ada 4 hal yang menjadi target kita di 2 pertemuan, tapi nanti kita lihat sampai di mana ketercapaian dari kompetensi yang diharapkan. Baik, tentang klasifikasi persamaan diferensial itu sendiri, saya bedakan menjadi begini deh. Saya mulai dari apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial, gitu ya. Jadi persamaan diferensial adalah namanya aja persamaan, gitu kan. Maka dia adalah suatu persamaan. Persamaan yang kayak apa? Persamaan yang dia nanti memuat turunan yang terdiri dari si turunan itu ada 1 atau lebih variabel tak bebas terhadap 1 atau lebih variabel bebas, gitu ya.
Kalau saya punya turunannya adalah dy dx seperti ini, maka yang disebut variabel tak bebas itu y-nya apa x-nya? Kalau saya punya Bagaimana Ibu? Kalau saya punya turunan yaitu dy dx, maka yang dimaksud dengan variabel tak bebas itu y-nya apa x-nya? Variabel tak bebas itu dalam hal ini y apa x-nya? Kalau saya punya turunan yang dibentuk atau berbentuk dy dx, maka yang dimaksud dengan variabel tak bebas yang jadi variabel tak bebas itu adalah si y. Dalam hal ini y kita sebut sebagai variabel tak bebas, begitu. Sementara x-nya kita sebut sebagai variabel bebas. Diingat-ingat ya. Kalau saya punya turunan bentuknya dy dx, yang jadi variabel bebas itu x-nya, gitu ya. Kemudian definisi berikutnya mengatakan suatu persamaan diferensial disebut persamaan diferensial biasa apabila persamaan diferensial tersebut memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Jadi kalau persamaan diferensial biasa, variabel bebasnya cuma satu. Sementara disebut sebagai persamaan diferensial parsial kalau variabel bebasnya bisa 2 atau lebih. Baik, selanjutnya persamaan diferensial biasa itu dinotasikan dengan D biasa, D seperti ini. Bedakan dengan notasi untuk parsial, persamaan diferensial parsial, maka notasinya menggunakan do. Kalau saya punya variabel tak bebasnya adalah y, kemudian variabel bebasnya ada x, kemudian ada t, maka di sini yang dimaksud dengan parsial ditulis dengan do, begini. Kemudian variabel bebasnya adalah si x dan t. Oke. Saya punya suatu persamaan diferensial dibedakan menjadi 2 berdasarkan variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya cuma 1, kita sebut persamaan diferensial biasa. Kalau variabel bebasnya ada 2 atau lebih, kita sebut persamaan diferensial parsial. Kita lihat di sini. Persamaan pertama, variabel bebasnya siapa? Yang persamaan pertama ini, variabel bebasnya siapa? Y Ibu. Variabel bebasnya adalah X X. X X ya. maaf Bu. Kalau gitu, variabel bebasnya ada berapa, Dek, di nomor 1 ini? Dua Ibu. Mana? Variabel bebasnya kan cuma X ya. Cuman X doang ya. Cuma X doang kan. Kita nggak punya variabel bebas yang lain. Jadi yang nomor 1 ini, karena variabel bebasnya cuma 1, kita sebut yang di nomor 1 ini sebagai persamaan diferensial biasa. Gitu? Sekarang bedakan yang nomor 2. Variabel bebasnya siapa aja di sini? Maulana? Variabel bebasnya siapa aja, Dek? Eh, mungkin X, Mm-mm. Y, Z mungkin X, itu. Y, Z.
Ya. Betul, Maulana. Kita punya variabel bebasnya X, Y, Z. Ada yang lain lagi nggak? Theta yang Betul delta. sekali. Jadi variabel bebasnya ada berapa? 4 ya. 4. Kalau gitu, variabel bebasnya kan 2 atau lebih. Kalau gitu nomor 2 kita sebut sebagai persamaan diferensial apa? Parsial, Ibu. Parsial. Betul, Mbak Febri. Jadi, kita membedakan persamaan diferensial menjadi 2, yaitu persamaan diferensial biasa, kemudian persamaan diferensial parsial. Yang persamaan diferensial biasa, karena variabel bebasnya cuma 1, disebut persamaan diferensial parsial karena variabel bebasnya 2 atau lebih. Oke? Nah, posisi kita, kuliah kita, itu ada di persamaan diferensial biasa. Nah, ini kompetensi dasar yang harus dipenuhi, yang harus dipunyai oleh sarjana matematika. Makanya di persamaan diferensial biasa atau dalam hal ini biasanya disebut mata kuliahnya persamaan diferensial, begitu. Itu mata kuliah wajib yang yang harus ditempuh oleh sarjana matematika, gitu ya. Nah, posisi kita ada di sini, di persamaan diferensial biasa, kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa, kemudian nanti bagaimana aplikasinya. Kalau dengan saya aplikasi orde 1, nanti dengan Bu Isnaini atau Pak Wahid, atau dengan dosen yang lain, nanti ada aplikasi yang lebih kompleks lagi. Baik. Kemudian saya punya namanya orde, kemudian saya juga punya namanya derajat. Apa sih orde? Orde adalah orde tertinggi atau sebut dengan tingkat turunan tertinggi. Orde suatu persamaan diferensial adalah tingkat turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sementara kalau derajat adalah pangkat tertinggi dari tingkat turunan tertinggi. Oke, jadi kalian lihat dulu ordernya yang paling tinggi mana untuk melihat derajatnya. Oke ya, mungkin ini masih abstrak. Kita lihat melalui yang di sini. Saya punya turunan, tingkat turunan. Di sini turunannya tingkat berapa, Dek? 3. 3. Kalau yang di sini turunan tingkat? Di sini turunan tingkat 3. Di sini turunannya tingkat berapa? 1. Diturunkan berapa kali? 1. Berarti orde tertingginya, tingkat turunan tertingginya itu yang 3 apa 1? 3 ya mestinya ya. Kalau gitu, saya punya ordenya adalah orde 3. Karena dia tingkat turunan tertingginya. Oke, sampai di sini oke ya. Sekarang untuk pangkat atau derajat. Derajat adalah pangkat tertinggi dari tingkat turunan tertinggi. Saya punya orde paling tinggi kan ini. Berarti derajatnya saya lihat kan dari bagian ini saja. Di sini saya punya pangkatnya dari D3Y DX pangkat 3 ini berapa? Pangkatnya ya. Pangkatnya kan 1 ini. Kalau gitu derajatnya adalah 1. Kita lihat contoh yang lain. Yang di sini. Orde berapa, Dek? 3. Orde 3. Mungkin yang lain? Mas Alpiansyah. Orde 3. Derajat berapa, Dek? Derajat 2, Ibu. Derajat 2, betul sekali, Mas. Jadi, ordenya dulu yang dilihat. Berarti orde 3. Kemudian derajatnya adalah melihat si pangkatnya dia. Gitu kan? Oke. Lanjut. Sekarang yang ini. Coba yang lain. Saya pengen mendengar suara Bakti Putra Tama. Orde berapa yang di sini?
orde 3, Yang di sini, Dek, yang baris terakhir. Orde 4. Bentar. Orde adalah tingkat turunan tertinggi. Turunannya. Bentar, Bu. Masih kurang Ya. paham soal. Oke. Orde adalah tingkat turunan tertinggi. Di sini turunannya, turunan ke berapa, Dek? Turunan ke-6. 6. Yang di sini? Ke-4. 6 juga kan? Ini diturunkan 6 kali kan? Iya, Ibu. Berarti, jadi ordenya, tingkat turunan tertingginya adalah 6. 6. Betul. Sekarang derajatnya yang ditanya. Kalau ordenya 6, berarti kan kamu lihat yang di sini atau yang di sini. Derajat ini adalah pangkat tertinggi dari tingkat turunan tertinggi. Sekarang pangkatnya lebih besar mana, ini dan itu? Besar yang kedua, yang ke-4. Ya, berarti derajatnya adalah 4. Gitu ya, jangan kebalik. Orde adalah tingkat turunannya yang paling tinggi, berarti orde 6. Derajat atau pangkat adalah pangkat tertinggi dari tingkat turunan tertinggi. Oke, terima kasih. Iya, Ibu. Oke, saya sudah punya persamaan diferensial biasa, saya punya persamaan diferensial parsial, definisinya ya, saya punya orde, saya punya derajat, kemudian berikutnya saya punya linier dan non-linier. Nah, kapan suatu persamaan diferensial disebut persamaan diferensial linier, kapan suatu persamaan diferensial disebut non-linier, gitu kan? Nah, teman-teman punya atau diberikan suatu persamaan diferensial seperti yang di sini, ini disebut sebagai persamaan diferensial linier, gitu kan? Terus, bagaimana saya membreakdown? Bagaimana saya bisa mengatakan suatu persamaan diferensial yang saya kotak biru ini sebagai persamaan diferensial linier? Nah, ada 3 hal yang harus teman-teman penuhi kalau mau disebut sebagai persamaan diferensial linier. Hal yang pertama, bahwa pangkat dari variabel tak bebas Y dan turunan-turunannya itu harus 1. Pangkat dari Y dan turunan-turunannya itu harus 1. Terus yang kedua, tidak ada perkalian antara Y dengan dirinya sendiri. Berarti nggak ada perkalian Y dengan Y misalnya. Jadi kan Y pangkat 2, itu nggak ada. Atau perkalian antara Y dengan turunannya. Jadi Y dikali dengan DY dx, itu nggak ada. Atau antar turunannya, berarti dy dx dikali dy dx, itu juga nggak ada. Jadi itu nggak boleh dipenuhi kalau mau disebut linier. Kemudian syarat yang ketiga, variabel y bukan merupakan argumen dari fungsi logaritma, ini yang log atau len gitu ya. Kemudian fungsi trigonometri yang sin, cos, tangen, kosekan, dan seterusnya. Maupun fungsi eksponensial. Jadi ya eksponensial aja ya, gitu ya. Maka dia nggak variabel tak bebasnya tidak boleh memenuhi, tidak boleh menjadi argumen dari fungsi-fungsi tersebut. Mari kita lihat yang pertama. dy dx ditambah 4 sin y. Syarat yang pertama, pertanyaannya adalah persamaan diferensial yang pertama ini linier atau enggak, gitu kan? Yang pertama, pangkat dari variabel tak bebas Y dan turunan-turunannya adalah 1. Pangkatnya 1 enggak variabel tak bebas Y? Pangkatnya 1 enggak? 1. 1. Turunannya pun pangkatnya 1. Ya kan?
Berarti nomor 1 terpenuhi. Ini nggak masalah. Sekarang nomor 2. Tidak ada perkalian Y dengan dirinya sendiri. Nggak ada ya? Kan nggak ada Y kali Y kali Y kuadrat, dan seterusnya. Tidak ada perkalian Y dengan turunannya. Nggak ada ya. Kan turunannya dikalikan cuma ya dia berdiri sendiri di Y dx gitu ya. Kemudian tidak ada perkalian antar turunannya. Berarti nomor 2 aman. Sekarang nomor 3. Y bukan merupakan argumen dari logaritma trigonometri eksponensial. Nah, dalam hal ini terpenuhi nggak? Tidak, Ibu. Enggak, Ibu. Tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena Y di sini menjadi argumen dari fungsi trigonometri. Kalau gitu, dia tidak terpenuhi di nomor 3, kan gitu. Kalau gitu persamaan diferensial yang pertama ini linier enggak? Enggak, Ibu. Enggak ya. Dia enggak linier karena Y sebagai variabel tak bebas merupakan argumen dari fungsi trigonometri. Oke? Yuk, yang kedua. Persamaan diferensial yang kedua di sini linier enggak? Tidak, Ibu. Kenapa Mbak Febri? Karena ada trigonometri juga. Trigonometri yang di sini ya. Perhatikan Ya. dia argumen trigonometrinya kan X. X itu variabel bebas apa tak bebas? Oh, bebas, Ibu. Bebas. Berarti ini nggak masalah ya. Iya, Ibu. Yang trigonometri di nomor 2 itu nggak masalah. Masalahnya ada di mana? Pangkat variabel tak bebas Y dan turunannya lebih dari 1, Ibu. Yes, betul sekali. Jadi kita punya yang di sini itu kan berarti ada perkalian antar turunan. Ini kalau dy dx pangkatkan 2 itu kan sama saja dengan dy dx dikali dengan dy dx kan? Kalau gitu ada perkalian antara antar turunan-turunannya. Ini yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah, ini yang bikin dia menjadi bukan merupakan persamaan diferensial linier. Kita sebut sebagai persamaan diferensial non-linier. Oke. Sekarang yang ketiga. Kenapa Tidak nih? linier juga, Ibu. Karena ada perkalian antara Y dengan dirinya sendiri. Betul sekali. Terima kasih Mbak Febri. Jadi yang ketiga juga non-linier karena ada perkalian antara variabel tak bebas dengan dirinya sendiri. Oke, sip ya. Klasifikasi selesai. Saya mau melihat yang di sini. Boleh langsung? Kita urutin, boleh? Dari siapa nih? Abdul Aziz. Ya, Oke. Nomor 1, Mas Abdul Aziz. Nomor 1, persamaan diferensial biasa apa parsial? biasa. Biasa. Persamaan diferensial biasa kita tulis PDB gitu ya. Oke. Kemudian PDB. dia orde berapa? 1, Orde 1. Derajatnya? derajatnya 2, Ordenya kan 1 dari tingkat di sini loh. Jadi ya. derajat atau pangkatnya berapa? Oh, 1, 1, betul. Orde 1, derajat 1. Persamaan diferensial biasa. Linier apa non-linier? linear. Linier. Aman ya? Dia linier.
nomor 2 yang lain. Terima kasih Mas Abdul Aziz. Yang nomor 2 ada yang mau coba? Saya mau coba, Ibu. Ardira. Oh ya, siapa ini? Febri, Ibu. Oke, Febri. Yuk, nomor 2. Persamaan diferensial apa? Biasa apa parsial? Biasa, Ibu. Biasa. Ordernya? Orde 1. Orde tingkat turunan tertinggi. Oh, 3, Ibu. Oke, orde 3. Derajat? Derajat 1. Betul. Linier apa non-linier? Linear, Ibu. Linier. Sin X-nya nggak masalah ya, karena X-nya itu variabel bebas. Oke, terima kasih Mbak Febri. Nomor 3, ada yang lain mau nyoba? Kalau salah, nggak apa-apa, Ibu. Oh, nggak apa-apa. Yo, nomor 3. Nomor Persamaan 3 diferensial. itu Heeh. persamaan diferensial yang parsial. Betul, persamaan diferensial parsial. Orde? Orde 1. Orde itu tingkat turunan tertinggi. Tingkat turunannya, Dek. Oh, 2. 2. Orde 2. Derajatnya? Derajat 2. Kan ordenya 2 ya. Derajat adalah pangkat tertinggi dari tingkat turunan tertinggi. Berarti derajatnya? Derajat 2, Ibu. Derajat 1, Ibu. Ya, derajat 1 ya. Ya. Oke. Linier apa non-linier? Non-linier. Nah, yang nomor 3 ini linier. Karena memenuhi 3 yang tadi. Jadi pangkat tertingginya 1. Kemudian tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan dirinya sendiri, atau dengan turunannya, atau antar turunannya. Gitu kan? Ya, Jadi Ibu. terpenuhi yang 3 tadi. Nomor 3 linier ya. Oke, terima kasih Mbak Nihayah. Nomor 4. Saya mau nyoba, Ibu. Oke, siapa nih? Nggak keluar nih tempat saya. Najwa ya. Untuk nomor 4 itu biasa, Ibu. Biasa, oke. Orde? Orde Orde 1. Derajat? Halo? derajat 1, Ibu. Oh, derajat 1. Oke. Linier apa non-linier? Non-linier. Kenapa non-linier, Mbak Najwa? Eh, karena Kenapa tuh? Karena ada perkalian antara variabel tak bebas dengan dirinya sendiri. Gitu dengan ya. dirinya Jadi sendiri. kan di sini, jadi di situ kan ada Y kuadrat. Jadi ada perkalian antara variabel tak bebas Y dengan dirinya sendiri. Y kali Y jadi Y kuadrat. Membuat dia non-linear.
Oke. Sip, terima kasih Mbak Najwa. Sama-sama Ibu. Ya, nomor 5. Mau coba Ibu? Oke, Mas Alfiansyah ya. Persamaan diferensial apa? Untuk persamaan diferensial biasa. Betul. Orde? Untuk ordenya orde 4, Orde 4. Derajat? derajat 1. Derajat 1, betul. Karena dari orde 4 ini pangkatnya dia kan 1. Derajat 1. Betul Mas Piansyah. Linier apa non-linier? Linier Ibu. Oh, non-linier. Dia non-linier ya. Iya, non-linier. Kenapa non-linier? Karena ada perkalian antara turunan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ada perkalian antar turunannya begitu, bahkan sampai dikalikan sampai jejer 5 gitu ya, maka dia disebut sebagai persamaan diferensial non-linier. Oke, saya kira nanti 6, 7, 8 bisa dicek sendiri. Ini saya close, kita move on ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari klasifikasi, kalian punya persamaan diferensial biasa, parsial, ada orde, derajat, linier, sama non-linier. Oke ya? Oke. Kita hanya punya 2 kali pertemuan gitu ya. Saya berharap kita bisa terpenuhi di persamaan diferensial orde 1. Ada beberapa jenis dari persamaan diferensial orde 1. Kita masuk ke bentuk umumnya terlebih dahulu. Kalau disebut orde 1, berarti kan tingkat turunan tertingginya 1 ya. Nah, dalam hal ini kita punya bisa berbentuk seperti ini, Dek. Ini kan tingkat turunan tertingginya 1 nih. Cuma Y diturunkan terhadap X. Diturunkan 1 kali aja. Berarti ordenya 1. Kemudian ditulis ruas kanan ini sebagai fungsi atas X dan Y. Bisa saja persamaan diferensialnya ditulis seperti di persamaan 2.2. Dengan menganggap koefisien dari dx adalah m, begitu, koefisien dari dy adalah n. Jadi ini kesepakatan aja, koefisien dari dx adalah m, koefisien dari dy adalah n. Untuk mempermudah penyebutan nanti di belakang. Ya. Mari kita familiarkan menyebut persamaan diferensial orde 1 seperti di 2.1 maupun di 2.2. Misal saya punya seperti ini, Dek. Ini merupakan persamaan diferensial orde 1. Kalau diikutkan di slide sebelumnya tadi, ini bentuk yang dy dx sama dengan fxy. Jadi ruas kanannya sebagai fungsi atas x dan y. Gitu. Nah, bentuk persamaan diferensial yang di sini bisa kita bawa ke bentuk yang mxy dx ditambah n xy dy sama dengan 0. Kenapa bisa dibawa ke sana? Tinggal dikali silang aja. Jadi kalau saya punya dy dx adalah x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan x min y gitu, dikali silang saya akan punya x min y dy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dx. Gitu. Saya pindah ruas jadi x kuadrat plus y kuadrat dx dikurangi dengan x min y dy sama dengan 0. Yang jadi koefisien dari dx kita sebut sebagai m, kemudian koefisien dari dy kita sebut sebagai n. Jadi kita bisa membawa persamaan diferensial bentuk 2.1 menjadi persamaan diferensial bentuk titik 2. Atau sebaliknya,
dari persamaan diferensial yang berbentuk M dan N seperti ini, bentuk titik 2.2, kita ubah menjadi bentuk persamaan diferensial di 2.1. Jadi nggak masalah mau berbentuk seperti di 2.1 yang seperti ini atau yang seperti ini, nanti sama saja. Baik, kita masuk ke jenis persamaan diferensial yang pertama, yaitu persamaan diferensial disebut dengan separabel atau persamaan diferensial yang dapat dipisah. Kalaupun ini terlalu panjang, kalian bisa sebut ini sebagai persamaan diferensial terpisah. Itu separabel, artinya dapat dipisah. Apa yang bisa dipisah? Apabila kita bisa mengelompokkan yang jadi koefisien dari dx, itu kan yang ini. Ini adalah fungsi atas x saja. Koefisien dari dy hanya fungsi atas y saja. Bagaimana saya bisa membawa 217 ini sehingga tinggal fungsi atas x saja di koefisien dx dan fungsi atas y saja di koefisien dy? Maka saya punya kedua ruas saya bisa bagi dengan f kecil. Saya bagi kedua ruas dengan f kecil x. Jadi saya akan punya f besar x per f kecil x g besar y dx ditambah gy dy sama dengan 0. Bisa diterima? Kemudian dari persamaan yang terakhir ini, kedua ruas saya kalikan dengan 1 per g besar y. Sehingga saya akan punya f besar x per f kecil x dx ditambah g kecil y ini menjadi seperti ini. Gitu. Nah, akibatnya koefisien dari dx hanya tinggal fungsi atas x saja, koefisien dari dy hanya fungsi atas y saja. Nah, persamaan diferensial yang seperti ini kita sebut sebagai persamaan diferensial separabel atau persamaan diferensial yang dapat dipisah. Oke. Mari kita lihat contohnya terlebih dahulu sebelum ke penyelesaian. Misal saya punya di nomor 1, apakah dia persamaan diferensial separabel? Nomor 1 adalah persamaan diferensial separabel, Bu. Kenapa? Karena saya bisa pisahin. Caranya gimana? Oke, saya punya seperti ini ya. Maka kedua ruas saya bisa kalikan dengan dx. Jadi saya punya min x kuadrat y kuadrat dx sama dengan x kuadrat dx. Oke, jelas? Nah, kalau sudah dx-nya saya kelompokkan begitu. Jadi saya akan punya x kuadrat dx dikurangi ditambah dengan x kuadrat y kuadrat dx dikurangi dy sama dengan 0. Saya kelompokkan dx-nya jadi satu tempat begitu, kemudian dy-nya sendiri. Oke. Kemudian yang suku di sini, suku pertama dan suku kedua, saya bisa faktorkan. Jadi x kuadrat 1 plus y kuadrat dx. Sampai di sini oke? Dikurangi dy sama dengan 0. Kalau ada yang belum jelas, saya diinterupsi aja ya. Kalau sudah seperti ini, terus gimana? Mau menunjukkan dia persamaan diferensial separabel,
Oh, dia separabel, Bu. Karena apabila kedua ruas saya bagi dengan 1 plus Y kuadrat. Kedua ruas saya bagi dengan 1 plus Y kuadrat. Jadi yang di sini tinggal X kuadrat DX. Yang di sini jadi 1 per 1 plus Y kuadrat DY. Gitu? Jelas sampai di sini? Jelas Ibu. Baik. Oke, sekarang coba cek. Nomor 2 adalah persamaan diferensial separabel atau bukan. Coba cek sebentar, nomor 2 adalah persamaan diferensial separabel atau bukan. Kalau dia persamaan diferensial separabel, berarti tolong tunjukkan kepada saya bahwa koefisien dari dx hanya berupa fungsi atas x saja, koefisien dari dy adalah fungsi atas y saja. Ada yang sudah? Izin menjawab Bu. Oke. Dari hasil yang saya cari, ini dapat Heeh. separabel dengan bentuk x kuadrat dx min y per 1 plus Tunggu, y dy bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan. X kuadrat dx dx min y min y per 1 plus y dy. 1 plus y dy. Y Mohon maaf per kalau salah 1. Ibu. Nggak apa-apa. Jangan minta maaf ya kalau menjawab gitu ya. Namanya kita kan belajar bersama. Apa namanya? Nggak ada yang salah. Baik Ibu. Oke. Terima kasih Mas Alfiansyah. Mari kita cek sama-sama. Ada jawaban yang lain nggak? Yang lain? Nyoba nggak? Nyobalah ya mestinya. Yang lain sudah mencoba?
Oke, mari kita lihat. Kita cek ya sama-sama persamaan diferensialnya separabel atau bukan. Jadi di nomor 2 sama ya langkahnya, kedua ruas dikalikan dengan dx. Jadi saya punya x kuadrat y kuadrat dx begitu sama dengan x kuadrat y dx. Gitu kan? Kemudian kita kelompokkan yang dx jadi x kuadrat y ditambah dengan x kuadrat y kuadrat dx ditambah dikurangi dy ya. Dikurangi dy sama dengan 0. Gitu. Sehingga saya punya x kuadratnya saya faktorkan. Jadi tinggal y plus y kuadrat dx min dy sama dengan 0. Oke. Kalau gitu saya bagi kedua ruas dengan y plus y kuadrat. Jadi saya punya x kuadrat dx dikurangi 1 per y plus y kuadrat dy sama dengan 0. Gitu? Mas Alpiansyah, ada langkah yang berbeda? Saya salah di mengelompokkan dx, Ibu. Jadi saya nggak mengelompokkan dx terlebih dahulu. Oke. Jadi yang di sini harusnya 1 per y plus y kuadrat. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Alpiansyah dan teman-teman. Kita punya di nomor 1 dan nomor 2, keduanya merupakan persamaan diferensial separabel karena kita bisa mengelompokkan x dengan dx, kemudian y dengan dy, fungsi y dengan dy. Ini saya hapus, tapi nanti sudah saya tulis di slide, jadi jangan khawatir. Nanti juga dapat rekamannya ya, jadi bisa di playback. Baik, persamaan diferensial separabel itu sendiri cara menyelesaikannya. Jadi kan kita punya persamaan separabel berbentuk seperti yang persamaan terakhir gitu ya. Kita sudah mengelompokkan begitu. Nah, untuk menyelesaikannya nanti kedua ruas tinggal diintegralkan. Baik. Kalau begitu dari persamaan diferensial kita yang di sini, maka kita tinggal mengintegralkan saja, gitu kan. Saya beri contoh yang di nomor 2, nanti di nomor 1 bisa dicek sendiri. Di nomor 2, tadi persamaan diferensial bentuk separabelnya adalah x kuadrat dx dikurangi dengan 1 per y kuadrat plus y dy sama dengan 0. Gitu ya. Itu persamaan diferensial terakhir yang kita dapatkan. Untuk menyelesaikannya tinggal diintegralkan di kedua ruas. Gitu kan? Integral dari x kuadrat dx dapatnya apa, Dek? Integral x kuadrat itu apa? Mbak Dinda? Setengah x pangkat 3, Ibu. Oh, kalau saya punya integral x pangkat n dx, maka dapatnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ya. Oh iya. Nah, jadi kalau integral x kuadrat dapatnya apa? 1/3 X pangkat 3 plus C, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Febri. Ini plus C. Karena ini nanti yang integral pertama ada C, integral kedua ada C, ini saya sebut C1 dulu ya. C1. Kemudian, integral 1 per Y kuadrat plus Y. Ada yang bisa? Saya tulis justru di sini.
1 per Y kuadrat plus Y dy. Ada yang punya trik untuk mengintegralkan ini? Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Ln Y kuadrat plus Y, Ibu. Maaf kalau salah. Wah, template ya? Mohon maaf kalau salah. Jangan minta maaf deh. Ya, kita belajar sama-sama. Y kuadrat plus Y itu, Y-nya kita faktorkan kan? Jadi kita punya Y plus 1. Gitu. Nah, masih ingat namanya integral pecah rasional. Jadi, kalau saya punya 1 per Y plus 1, ini saya pecah. Jadi apa? Katakan A, terus ditambah B per Y plus 1. Nah, tugas kita adalah nyari A dan B yang bersesuaian. Di sini, A-nya, saya samakan penyebutnya nih. Jadi Y plus 1 ya. Jadi saya akan punya A dikali Y plus 1 ditambah BY, begitu. Ruas kirinya biarin aja dulu. Maka saya punya yang ruas kanan, kan A plus BY ditambah dengan A. Ya kan? Dibagi sama Y plus 1. Ini ruas kirinya kan nggak berubah ya. Y plus 1. 1 per Y plus 1. Oke, ruas kiri harusnya sama dengan ruas kanan. Penyebutnya kan udah sama, Dek. Penyebutnya ini udah sama dengan yang di sana. Berarti kita samakan pembilangnya kan. Pembilangnya, saya punya yang ruas kiri, kan koefisien Y-nya ada enggak? Maka Tidak saya ada, akan Ibu. punya, enggak ada. Berarti A plus B, yang ruas kanan koefisien dari Y adalah A plus B. Ruas kiri koefisien dari Y enggak ada, maka ditulis dengan 0. Ruas kanan yang dia jadi konstanta, dia adalah A. Ruas kiri, siapa dia? 1. Ya toh? Kalau A-nya 1, berarti B-nya berapa? -1, Ibu. Betul, min 1. Jadi saya mengganti A di sini dengan 1, B di sini dengan min 1. Kalau gitu, integralnya udah siap nih. Berarti min integral yang di sini dipecah menjadi integral A-nya diganti 1 per Y, terus min, B-nya kan min 1 per Y plus 1 DY. Begitu? Jadi saya punya yang sepertiga X pangkat 3 sudah selesai ya. Kemudian ditambah C1 dikurangi dengan integral 1 per Y dy. Nah, ini yang dikatakan Mbak Febri tadi. Integral 1 per Y dy kita dapat adalah ln Y. Ini min ketemu min jadi plus. Plus dari integral 1 per Y plus 1. Ln Y plus 1. Nah, jangan lupa ditambah dengan C2. Itu karena hasil integral muncul C. Atau kita tulis dengan sepertiga X pangkat 3 min ln Y ditambah dengan ln Y plus 1 sama dengan C. Dengan C adalah min C1 min C2. Nah, teman-teman, kalian bisa berhenti di sini. Jadi mengatakan bahwa nomor 2 ini kan persamaan diferensial separabel. Solusinya berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan nomor 2. Kalian bisa berhenti di sini, atau kalau mau dilanjutkan biar ketemu Y sama dengan, itu bisa, silahkan menggunakan sifat-sifat dari logaritma natural. Gitu ya. Tapi kalau khawatir kepleset atau terlupa
sifat dari logaritma natural, maka kalian bisa berhenti di sini pun tidak masalah. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sebenarnya kalau di kuliah kalian mulai perkuliahan pertama itu kapan, Dek? Bulan Agustus apa September ini? Bulan September, Ibu. Oh, September. Tanggal berapa, Mbak? Dari tanggal 1, Ibu. Oh, 1 September. Berarti ini baru minggu ke-3 ya? Iya, Ibu, betul. Sudah dibahas persamaan diferensial separabel? Belum sampai situ, Ibu. Oh, oke. Oke. Berarti nanti teman-teman bisa punya gambaran lebih dulu ya mengenai persamaan diferensial separabel itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari persamaan diferensial separabel? Belum ya? Oke, jadi kita sama-sama menyelesaikan yang nomor 2. Nanti yang nomor 1, ini saya hapus ya. Nanti yang nomor 1, kalian bisa lihat di sini saya sudah tuliskan langkahnya. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, ini tentang persamaan diferensial separabel. Kita masuk ke jenis berikutnya, namanya persamaan diferensial eksak, begitu. Oh iya, pesan dari Pak Sugi, kita 100 menit ya. Oke, kita ada 100 menit setiap pertemuan, begitu. Saya nggak tahu, kita dihitung dari 7:30 ya. Berarti selesainya jam berapa, Dek? 100 menit dari 7:30. Jam 9 kurang 9 lewat 10 ya. 9 lewat 10. Berarti masih 10 menit lagi. Oke. Untuk persamaan diferensial eksak, jenis yang kedua, saya punya, perhatikan bentuk yang M dan N di sini. Tadi di slide saya sebelumnya, persamaan diferensial orde 1 itu kan bisa berbentuk seperti ini, atau berbentuk seperti M dan N yang di sini, gitu ya. Nah, dia disebut persamaan diferensial eksak apabila M-nya saya turunkan terhadap Y, nilainya sama dengan ketika N diturunkan terhadap X. Oke ya. Beda dengan yang di separabel tadi, kalau separabel kita kelompokkan yang X sebagai koefisien dx, yang y sebagai koefisien dy. Nah, sementara kalau yang di eksak, dia disebut eksak apabila M diturunkan terhadap y, nilainya sama dengan ketika N diturunkan terhadap X. Kalau begitu, kita lihat beberapa contoh di bawah sini. Kita cek dia persamaan diferensial eksak apa bukan. Saya tulis di sini ya, nomor 1. Yang jadi M itu kan ini, koefisien dx. MXY-nya adalah Y kuadrat. Sementara NXY itu koefisien dy. Berarti yang ini ya, Dek, 2XY. Kita mau cek dia eksak apa enggak. Berarti M-nya saya turunkan terhadap Y. Kalau M-nya adalah Y kuadrat, berarti do M do Y-nya apa, Dek? Y kuadrat, nek diturunkan, dapatnya apa? 2Y. 2Y. Kalau saya punya N-nya adalah 2XY, diturunkan terhadap X. Dapatnya apa? X. 2. Ini YT enggak sih? 2Y atau Y itu enggak?
menganggap Y-nya konstan kan, berarti diturunkan terhadap X, kita punya nilainya adalah 2Y, Bu. 2Y. Oke, jadi nomor 1 ini eksak nggak? Karena do M do Y sama dengan do N do X, gitu kan? Maka yang nomor 1 ini persamaan diferensial X. Oke, lanjut. Nomor 2. Yang jadi M itu kan Y. Terus yang jadi N adalah 2X. Gitu? Berarti do M do Y-nya adalah 1. 1. Do N do X-nya adalah 2, Ibu. 2. Berarti eksak nggak? Tidak. Tidak. Ini tidak sama. Berarti ini dikatakan persamaan diferensial yang bukan merupakan persamaan diferensial eksakt. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini M-nya yang di sini. N-nya yang di situ. Saya boleh langsung nomor 3 di sini ya. Do M, do Y. Bisa dibantu? Do M, do Y-nya apa? Saya punya 2X sin Y. Kalau diturunkan terhadap Y, berarti menganggap X-nya konstan. Ya kan? Kalau gitu, 2X sin Y kena diturunkan terhadap Y, dapatnya apa? Menganggap ini konstan kan? Jadi 2X-nya biarin aja, dia konstan. Yang diturunkan sin-nya, sin Y-nya. Sin Y diturunkan terhadap Y, dapatnya apa? Cos Y. Cos Y. Sekarang suku yang ini turunkan terhadap Y. Dapatnya apa, Dek? Pangkat X-nya kan 3Y. konstan tuh. Jadi 3Y kuadrat pangkat X. Mas Alfiansyah. 3Y kuadrat pangkat X. Sekarang yang N ya, yang suku sini. Do N do X. Menganggap Y-nya konstan. Berarti turunannya apa? 2X cos Y. 2X cos Y, betul. Terus yang di sini turunkan terhadap X. 3Y kuadratnya kan konstan, biarin aja. Berarti tinggal pangkat X. Pangkat X diturunkan dapatnya X sama. sama pangkat X. Oke, jadi kita sudah punya do M do Y, sudah punya do N do X. Sama nggak do M do Y dan do N do X? Oh, sama. Berarti nomor 3 merupakan persamaan diferensial eksak. Gitu? Ada yang mau ditanyakan enggak? So far so good? Good ya? Ibu izin bertanya, Ya. apakah rekamannya nanti dikirim? Oh, harusnya iya ya. Nanti saya tanyakan ke panitia, ke pengelola. Baik, Ibu, Harusnya iya terima sih. kasih. Ya.
Oke, eksak. Oke ya, eksak ya. Nah, seperti halnya dengan di persamaan diferensial separabel, di persamaan diferensial eksak kita juga punya solusi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya berikan satu contoh begitu. Ini bisa berlaku untuk di keseluruhan persamaan diferensial. Jadi solusi umum, jadi persamaan diferensial eksak itu nanti solusinya akan berbentuk F sama dengan C begitu. Nah, F itu fungsinya, di fungsi solusinya tersebut, dan C adalah karena bentuknya integral ya, nanti solusinya kan pasti memuat C begitu. Jadi nanti penyelesaian dari persamaan diferensial eksak adalah suatu fungsi yang nilainya sama dengan C begitu. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial eksak? Saya punya, saya tulis di slide. Y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Ini saya kira contoh yang nomor 1 tadi, ya kan? Y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Kita sudah sama-sama cek di soal nomor 1 ini tadi merupakan persamaan diferensial eksak, gitu kan? Terus kita mau cari nih solusinya seperti apa, kan gitu. Gimana caranya? Kita solusinya kan F ya, si F ini. F ini berkaitan dengan diferensial total. Saya tulis di sini, saya punya F XY sama dengan C. Diferensial total dari F, saya tulis sebagai F diturunkan terhadap X dx ditambah F diturunkan terhadap Y dy. Nah, kalau Fxy sama dengan C, C itu kan konstan. Nek diturunkan, dapatnya kan 0. Ya kan? Maka saya akan punya dou F dou X dx ditambah dou F dou Y dy. Kalau gitu, ini ada hubungannya dengan persamaan diferensial kita. Saya kan punya M dx ditambah N xy dy, ya kan? Sementara diferensial total saya juga berbentuk demikian. Jadi dou F dou X ini berkaitan dengan M, kemudian dou F dou Y berkaitan dengan N. Gitu? Kalau gitu, saya akan punya dou F dou X akan nilainya adalah si M. Atau saya bisa kalikan kedua ruas dengan dou X. Biar saya dapat F, maka saya kan integralkan kedua ruas tuh. Maka saya punya integral MXY dx. Karena saya punya M-nya fungsi atas X dan Y, hanya diintegralkan terhadap X, maka saya akan muncul suatu konstanta. Harusnya kalau integral kan muncul konstanta tuh, ditambah C gitu kan. Tapi ini fungsi atas X dan Y diintegralkan terhadap X, maka konstantanya dalam Y. Gitu. Nah, dari sini kita bawa dulu nih ke contoh saya yang di sini. M-nya itu kan yang Y kuadrat kan tadi. Berdasarkan yang warna hijau, saya punya F-nya menjadi integral M. M-nya adalah Y kuadrat dx ditambah konstanta dalam Y. Gitu. Integral Y kuadrat dx. Y kuadrat diintegralkan terhadap X. Y kuadratnya itu kan berarti hanya konstanta ya, jadi nggak masalah. Jadi saya punya hasil integralnya apa, Dek? Menganggap Y-nya konstan, kalau gitu integral dari Y kuadrat terhadap dx adalah
1/3 Y pangkat 3, Ibu. Bukan, Dek, karena kita mengintegralkan terhadap X. Menganggapnya konstan. Jadi semacam Y kuadratnya bisa didapatkan. Jadi tinggal seperti ini. Kuadrat integral dx. Y kuadrat X, Bu. Betul sekali. Y kuadrat X. Jadi saya punya integral Y kuadrat dx adalah Y kuadrat X ditambah HY. Untuk tulisan saya delay. Cek, cek. Halo? Ya, Bu. Oke. Di sini Y kuadrat X ya, ditambah dengan HY. Gitu? Oke. Saya punya yang warna hijau, sudah kita lewati, F adalah integral ini. Di lain pihak, kalau F yang saya dapatkan, saya turunkan terhadap Y, begitu, maka saya akan punya begini. Si hasil integralnya ini diturunkan terhadap Y, ditambah HY-nya diturunkan terhadap Y, kan jadi H aksen Y ya. Nah, berdasarkan hijau yang terakhir, maka saya kembali ke yang warna merah nih. Do F do Y adalah, sekarang saya punya Y kuadrat X diturunkan terhadap Y. Menganggap X-nya konstan ya. Jadi saya akan punya 2YX ditambah dengan H aksen Y. Kan HY-nya saya nggak tahu tuh. Jadi turunkan aja terhadap Y, ketemunya H aksen Y. Gitu? Nah, diperhatikan yang warna hijau, do F do Y tadi kan berkaitan sama si N. Do F do Y ini merupakan koefisien dari DY. Dia berkaitan dengan si N. Kalau gitu, yang warna merah di sini akan sama dengan 2XY. Karena N saya adalah 2XY. Gitu? Kalau gitu saya dapat H aksen Y-nya enggak? Dapat dong. Kenapa? Karena saya punya 2YX ditambah H aksen Y sama dengan 2XY. Ini kan saling menghilangkan tuh. Jadi H aksen Y-nya adalah 0. Kalau H aksen Y-nya 0, saya dapat HY enggak? Dapat dong. Gimana caranya? Tinggal diintegralkan. Ya toh? Integral dari 0 itu apa, Dek? Integral 0 adalah 0, ya kan? Tapi muncul konstanta, 0 plus C kan? Integral 0 plus C. Maka 0 ditambah dengan suatu konstanta, katakan C1. Begitu? Atau kalau kalian balik, kalau saya punya HY adalah C1, HY diturunkan kan 0, C1 diturunkan adalah 0. Gitu? Dapat HY adalah C1. Kalau gitu, saya akan punya F adalah Y kuadrat. Ini ya, diperoleh dari sini. Maka saya punya F adalah Y kuadrat ditambah HY. HY-nya adalah si siapa, Dek, HY-nya? C1. C1. Ya, Y kuadrat X plus C1. Tapi solusi umum dari persamaan diferensial eksak adalah F sama dengan C. Berarti ini F sama dengan C. Kalau gitu, penyelesaian umumnya yaitu
Y kuadrat X sama dengan, katakan C2. Dengan C2 adalah C dikurangi C1. Gitu? Nah, selesai. Secara umum, untuk mencari persamaan diferensial eksak menggunakan langkah-langkah seperti yang warna hijau, itu yang secara umum, gitu ya. Namun, kalau mau divisualisasikan dalam bentuk contoh, itu ditulis yang warna merah. Nanti kalau ada persamaan diferensial eksak yang lain yang perlu diselesaikan, begitu, menggunakan langkah seperti di warna hijau, untuk melihat pertegasnya bisa dilihat dari yang warna merah. Gitu? Ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, saya kira materi hari ini cukup sekian. Tapi saya meninggalkan satu permainan, Dek. Nah, tolong di-scan. Ini bisa diarahkan aja HP-nya, kemudian mulai permainan yang di sini saya batasi sampai besok gitu. Saya mau melihat hasil belajar kita malam ini. Saya bisa melihat reportnya, sehingga nanti saya bisa mengevaluasi apa yang perlu kita ulang, perlu kita ya kita perbaiki gitu ya untuk di pertemuan selanjutnya. Sudah di-scan semua? Oke, saya kira saya cukup. Jadi kita sudah belajar tentang klasifikasi dari persamaan diferensial. Ada persamaan diferensial biasa, parsial, kemudian kita belajar orde, derajat, kita belajar linier, non-linier. Kita sudah masuk ke jenis persamaan diferensial yang orde 1, jenis pertama adalah separabel, kemudian dilanjut dengan persamaan diferensial eksak. Nanti di pertemuan kedua kita lanjut di jenis yang lain, dan kita coba selesaikan menggunakan Python. Gitu, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas diskusinya, terima kasih sudah berpartisipasi dengan aktif, dan terima kasih sudah ikutan Indo MS DIY Jateng School tahun 2025 ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ini saya end dari sini ya, Dek.